Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nazalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rahamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akhrimna wa ahlana bil Qur'an. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasul ya Rabb inna qaumi ittakhazu hadzal Qur'ana mahjura. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat yang ke-25 ayat yang ke-30. Terjemahan Departemen Agama, berkata Rasul, ya Rabb, ya Allah, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang terabaikan. Al-Quran surat yang ke-25 ayat yang ke-30. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Raya Bukit Tinggi yang kita muliakan, Al-Quran datang dari Allah yang maha mulia, dibawa turun oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun malaikat yang paling mulia, diturunkan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang ada. Satu-satunya nama bulan disebut dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan. Di situ diturunkan Al-Quran. Diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia juga di antara para nabi yang ada. Nah, sekarang Al-Quran yang begitu hebat, yang begitu mulia, itu dijadikan oleh kaum Nabi Muhammad. Dalam ayat ini, wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhazu hadzal Qur'ana mahjura. Nabi mengatakan, kata Allah, ya Rabb, sesungguhnya kaumku. Di dalam tafsir dijelaskan Ibnu Katsir adalah bahwa kaum di situ awalnya adalah kaum musyrikin. Jadi kaum Nabi yang ada di Mekah melecehkan Al-Quran, menolak Al-Quran, dan tidak mau beriman kepada Al-Quran. Maka dari itu hari ini kalau kita lihat Bapak-bapak, di waktu ada umat, ya termasuk umat Islam sendiri, jika mereka sudah jarang membaca Al-Quran, mereka tidak mau lagi mendengarkan Al-Quran, padahal diperintah wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu,
jika Al-Quran dibaca, kamu dengarkan dan kamu tenang. Lebih banyak membaca WA, membaca Facebook, sehingga Al-Quran terabaikan. Kalau dulu Rasulullah diperkenalkan Al-Quran umur 40 tahun, sekarang kita umur 40 tahun banyak yang tidak bergelut lagi dengan Al-Quran. Alhamdulillah Bapak Ibu, sekarang anak-anak kita sudah banyak yang masuk ke lembaga tahfiz Quran. Mudah-mudahan ke depan nanti lahirlah orang-orang pecinta Al-Quran. Nah, kita yang hadir ini sudah hampir habis ya, 10 yang kedua. Nah, sudah berapa Al-Quran yang kita pelajari? Sudah berapa yang sudah kita baca, kita pahami? Ya, ini menunjukkan Bapak Ibu yang dimuliakan, dalam posisi itu saja tidak banyak orang yang mau menjadikan Al-Quran ya sebagai bacaan hariannya, padahal ini adalah sesuatu yang mulia. Ada orang India, Pak, kakinya satu, sholat di Masjidil Haram 1 juz 1 malam kuat dia, sampai jam 11 malam. Setelah jam 11 dia baca Quran, lebih 1 jam dia baca Quran, lalu mengantuk dia. Nyoba tagak dengan kaki satu itu, dia lanjutkan baca Quran sambil berdiri, karena untuk menghilangkan mengantuk. Kita 2 kaki kita, Pak, ya, kadang-kadang agak panjang saja sedikit imam baca Quran, baca ayat, tiba saya penyakit batuk di jemaah, ya, agak panjang bacaan imam, dia nak pindah jemaah si raya ke tinggi dia, Pak, jemaah lain sikom yang biasa mau saya perangai itu kau dapat imam kau yang santiang itu sahayat saya, Pak, ya, santiang imam tadi malam baik itu sahayat saya sedonya gitu. Makanya sudah ada perlombaan solat tercepat di dunia, Pak. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 pacar rekor orang Indonesia sadonya. Ya, Jawa Timur. Tapi yang jelas yang nomor 3 7 menit. Jadi solatnya 7 menit. Yang nomor 2 6 menit. Yang nomor 1-nya 5 menit, Pak. Jadi solat 23 rakaat hanya dalam 5 menit. Itu rekornya Indonesia, Pak. Di Indonesia ini banyak yang hebat-hebat, Pak. Termasuk solatnya pun hebatnya luar biasa gitu. Nah, Bapak Ibu, itu dari segi membaca, dalam segi mempelajari, memahami, mentadaburi Al-Quran. Belum lagi kita sigi dalam pengamalan, Pak. Ya, yang beli Robicon kemarin Islam, Pak, tidak ada, Pak? Yang tukang pajak, pegawai pajak yang beli Robicon itu tidak Islam, ya? Nah, mudah-mudahan lah, Pak, ya kan? Kenapa? Ya karena itu bedanya katanya. Kalau zakat diambil dari orang kaya, diberikan kepada orang miskin. Kalau pajak diambil dari orang miskin, diberikan kepada orang kaya. Saya mengaji di suatu kota kemarin berapa minggu yang lampau, di waktu mau kasih honor, apa kata pengurus? Ustadz, pegawai Ustadz? Enggak, Pak. Soalnya pegawai dengan tidak pegawai beda pajaknya, Pak. Jadi honor Ustadz karena pajak, Pak. Ambo bawa lah honor itu pergi makan ke rumah makan jo rumah jo orang rumah jo anak-anak.
Tiba di rumah makan Pak, kan pajak lo balik Pak. Barang kan pajak 10%. Jadi yang lah kan pajak tadi, kan pajak lo balik gitu. Tapi orang bijak bayar pajak, maka tetaplah bayar pajak Bapak Ibu-ibu. Kenapa? Karena belum semua pegawai pajak punya mobil Rubicon. Nah, itu masalahnya. Ya kan? Ini segi halal haramnya Pak. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, makanlah apa yang ada di bumi dengan syarat halal lagi baik. Dia pegang Al-Quran, dia beriman kepada Al-Quran, tapi tetap tidak peduli kepada halal dengan haram. Berdagangnya masih tipu menipu, berat timbangannya dikurangi, belum jujur. Ini termasuk orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Pejabat-pejabatnya walaupun ditaruh di atas kepalanya Al-Quran, memang iya ya disumpah? Iya Pak, pejabat-pejabat disumpah pakai Al-Quran enggak? Di mana ditaruh? Dalam kapalonyo, di atas kapalo, atau di belakang? Di belakang. Patutlah pejabatku membelakang kepada Al-Quran, ya kan? Nyo main-main Pak. Bunda, dia bersumpah dia Ustaz. Ketika disebut demi Allah, karena ambo takwi, ambo rubah bahasanya. Dilantik demi Allah. Lalu dia ikuti Pak, orang bersama-sama, yang dia sendiri tanah takut dengan sumpah, dia rubah bahasanya bumi Allah. Berarti kan saya tidak bersumpah. Orang membacanya demi Allah, dia membacanya bumi Allah. Tapi ketika penandatanganan, ya kan, masuk enggak? Masuk sumpah Pak, ya kan, karena dia tandatangani, ya kan. Nah, ini bagian dari orang-orang yang menyampingkan yang disebut dengan mahjurah, orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Apalagi kalau sudah berhukum, dia tidak mau berhukum kepada Al-Quran. Kecuali kalau Al-Quran itu menguntungkan, dia terdepan Pak. Tapi kalau Al-Quran itu tidak menguntungkan, dia di belakang. Ya. Masalah haji ada enggak dalam Al-Quran Pak? Ada kan? Siapa yang ngurusnya? Ya diurus. Masalah zakat ada dalam Al-Quran, diurus Pak. Tapi masalah perzinaan ada dalam Al-Quran? Ada. Tidak mau mengikuti, ya kan? Tidak mau buat undang-undangnya, ya kan? Karena dia tidak mau berhukum kepada Al-Quran. Padahal jelas Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk, hudal linnas, antara yang hak dengan yang batil, antara yang halal dengan yang haram, antara yang syirik dengan tauhid. Itu jelas Pak. Al-Quran menjelaskan semua itu supaya kita mampu memilih dan memilah mana yang cocok dengan Al-Quran, itu yang kita amalkan walaupun tidak menguntungkan, ya. Maka dari itu jangan nanti berhukum dengan hukum jahiliyah, ya kan? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, innallaha ya'muru, sesungguhnya Allah memerintahkanmu bil adli wal ihsan, supaya adil dan berbuat baik. Nah, kalau tidak berhukum kepada Al-Quran, itulah yang terjadi sekarang Pak. Yang satu mengancam akan memasukkan penjara 4 tahun, yang satu lagi ngancam juga
ya kan, menghalang-halangi proses hukum. Berapa triliun, Pak? Berapa triliun? 349 triliun. Kalau ditumpahan di Bukit Tinggi kok Bapak Ibu-ibu. Apalagi kalau balian Kacindo, Pak, ya, mungkin banjir Cindo, ya nak. Nah, itulah yang terjadi Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan. Hukum, ya, hukum rimba. Ya, hukum, kalau dulu kami di pesantren hukum pandang bulu. Nah, kalau hukum pandang bulu maka beruntunglah yang berbulu, Pak. Yang berbulu apa? Barua. Monyet. Oh, saya pernah dipanggil pengadilan gara-gara cerita ini, Pak. Makanya saya takut cerita. Saya ceritakan enggak, Bapak? Nah, nanti dipanggil lagi. Ada monyet di atas pohon, Pak. Dia melihat kucing dengan anjing berkelahi, merebutkan satu potong daging. Macakalah anjingnya kucing kok, Pak. Melompe-lompeklah monyet ke situ. Populer ceritanya, Pak. Tapi hampir saya dimasukkan penjara gara-gara ini. Ya. Bertanyalah monyet kepada anjing, kucing, anjing, kenapa kalian berkelahi? Samo barabui mengecek, kecek anjing. Iko monyet, ambo punyo, kecek kucing, ambo punyo. Tu, daging. Nah, gini ajalah. Kalau sepakat, saya jadi hakimnya. Sepakat enggak? Sepakat. Dipotong dua oleh monyet, Pak. Cuman sebelah kanan dipanjangannya. Pas diangke, anjing kucing, coba perhatikan. Langsung panjang alun. Kecil anjing konang kalama dewa sama monyet, ku panjang sebelah kanan nah gitu. Oh dicaliak yo panjang sebelah kanan, Pak. Dipotong lo sebelah kanan ku, dilabian potongannya. Nan potongannya dimakan di monyet. Diangke sekali lah, Pak. Itulah panjang lo sebelah kiri. Kecil kucing konang kalama dewa monyet, ku panjang lo sebelah kiri gua. Nyo potongnya, Pak. Ayo makan dia nyo. Nyo labian lo potongannya. Akhirnya lah panjang lah sebelah kanan. Baitulah, Pak, lah habis ya, Pak. Atau ngangak senja kucing kolek. Habis adanya, Pak. Itulah kini hakim alamo monyet. Ya kan? Yang membawa kasus pengadilan jadi arang. Ya kan? Yang mengikuti kasus jadi abu samo sih keduanya, Pak. Yang menang siapa? Yang beruntung siapa? Monyet. Nah, itu aja masalahnya, Pak. Di waktu saya dituntut, ini Ustadz mengecewakan hakim monyet. Enggak, hakim ini di dunia banyak, Pak. Ya kan? Saya kan enggak cerita di Indonesia. Nama hakim itu di dunia banyak. Dulu ada hakim namanya Hakim Bau, namanya kan, dan Cina kan. Nah, jadi artinya apa, Pak? Kalau tidak berhukum kepada Al-Quran, maka insya Allah ya hukumnya akan memandang bulu, tajamnya ke bawah, tumpulnya ke atas. Apalagi, Pak, kalau yang samo di atas itu nyo berbagi keuntungan, bantuannya masih agaknya di pengadilan kironya lahado umbuk reung antara pengacara, hakim dan segala macamnya. Ini kembali kepada Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran sudah ditinggalkan oleh umat ini, maka kekacauan terjadi, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan. Sehingga Nabi melihat kondisi umat yang tidak mau beriman kepada Al-Quran, tidak mau memakai Al-Quran, membaca, mempelajari, mendalami Al-Quran, dan tidak mau mengamalkan Al-Quran. 14 abad yang lampau sudah mengatakan, ya ininya, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, kata Allah, ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Baik ditinggalkan dalam makna dibaca, dipahami, dipelajari, termasuk ditinggalkan dalam pengamalan, dan termasuk tidak mau berhukum dengan Al-Quran. Mudah-mudahan manfaatnya. Terima kasih. Insya Allah kita lanjutkan nanti pada waktu asar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.